Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Septiawati, NIM 55, kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada pada di LKPD dan di RPP. Nah, kebetulan materi yang saya ambil yaitu konsep dan prinsip routing dinamis. Langsung saja. Nah, sebelum kita melakukan suatu percobaan di aplikasi Cisco Packet Tracer, hendaknya kita harus mengetahui terlebih dahulu materi tentang router dinamis. Nah, apa sih router dinamis itu? Nah, router dinamis di sini atau yang disebut dengan routing dinamis yaitu suatu routing protokol yang biasanya itu digunakan untuk menemukan suatu jaringan atau network serta untuk melakukan pengupdatean routing table pada router. Nah, biasanya routing dinamis di sini terletak pada lapisan network layer jaringan komputer dalam suatu TPC atau IP protokol switch. Kemudian cara kerja router dinamis. Nah, cara kerja routing dinamis di sini sangat mudah, yaitu protokol routing itu nantinya akan mengatur tiap-tiap router, sehingga tiap-tiap router itu akan saling berkomunikasi antara router yang satu dengan router yang lainnya, dan juga dapat saling memberikan suatu informasi yang mana tentunya informasi routing yang didapat akan mengubah isi routing table. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan routing dinamis. Nah, di sini ya routing dinamis juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan routing dinamis. Di sini ada 5 pokok. Yang pertama, pada routing dinamis mengandalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Kemudian proses konfigurasinya juga lebih cepat. Routing dinamis juga biasanya di sini cocok digunakan untuk jaringan yang berskala besar atau luas seperti WAN, MAN, dan lain sebagainya. Kemudian jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem dan tidak perlu mengetahui semua network yang ada. Itulah kelebihan dari routing dinamis. Kemudian ada kekurangan routing dinamis. Nah, yang pertama, beban dari kerja router itu menjadi lebih berat karena selalu memperbarui table routing setiap saat ketika ada perubahan. Nah, jadi nanti ketika setiap ada perubahan, maka table routing akan otomatis terupdate. Kemudian beban CPU router akan naik seiring dengan table routing yang banyak. Bandwidth yang dibutuhkan itu juga lebih besar daripada routing statis. Kemudian keamanan jaringan berkurang dibandingkan dengan routing statis. Dan yang terakhir, routing dinamis di sini juga membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Nah, kemudian macam-macam routing dinamis. Nah, di sini ada 5 macam routing dinamis. Yang pertama ada RIP atau Routing Informal Protocol, yang mana RIP di sini merupakan sebuah protokol routing dinamis yang biasanya itu digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Kemudian Border Gateway Protocol. Nah, yang kedua di sini, protokol ini biasanya menjadi backbone dari jaringan internet di dunia. Nah, dan border gateway di sini biasanya itu digunakan untuk melakukan pertukaran informasi routing antar jaringan. Kemudian ada internal gateway routing protocol. Nah, internal gateway routing protocol di sini merupakan sebuah vektor jarak routing atau yang interior protokol yang biasanya di sini dikembangkan oleh Cisco. Dan biasanya IGRP di sini digunakan oleh router untuk bertukar routing yang data
yang datanya itu dalam suatu sistem otonom. Nah, kemudian ada Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Nah, maksudnya biasanya IAGN di sini digunakan pada jaringan komputer untuk mengotomatisasi router yang keputusan dan konfigurasinya. Kemudian yang terakhir ada OSPF, nah atau Open Shortest Path First. Nah, yang dimaksud di sini adalah routing protokol untuk suatu internet protokol atau IP jaringan. Nah, biasanya OSPF di sini digunakan untuk link state routing yang algoritmanya jatuh ke dalam kelompok protokol routing interior dan beroperasi dalam satu sistem otonom. Nah, itu. Kemudian yang terakhir itu ada konfigurasi routing dinamis. Nah, langkah konfigurasi routing dinamis. Yang pertama, pastikan kita harus menginstal Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Kemudian setelah kita menginstalnya, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer tersebut. Kemudian yang kedua, buat suatu topologi sesuai dengan keinginan kita dan tentukan IP address yang akan kita pakai. Kemudian setting terlebih dahulu fast internet dan port serial dengan mengisi IP address pada masing-masing port dengan menggunakan CLI pada router. Karena di sini router dinamis, maka untuk konfigurasinya itu kita menggunakan CLI. Kemudian setelah selesai setting IP address-nya di masing-masing PC, selanjutnya kita setting IP router dinamis atau RIP pada CLI router yang biasa disebut dengan proses routing dinamis. Nah, karena kita menggunakan routing dinamis, kita menggunakan CLI. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap terakhir, yaitu konfigurasi router dinamisnya. Kemudian setelah semuanya selesai, maka kita lakukan pengetesan apakah konfigurasi yang kita lakukan itu berhasil atau tidak dengan melakukan pengepingan pada PC. Nah, buka menu command prompt, lalu ketikkan perintah ping IP tujuan, atau bisa langsung dengan mencoba kirim pesan gambar amplop dari satu PC ke PC yang lainnya. Nah, jika berhasil maka akan keluar sukses. Nah, namun jika tidak, failed, maka konfigurasi yang kita lakukan itu gagal. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.